Halo Sobat Fitness, balik lagi di channel Coach Eric. Di video kali ini aku kembali membuat video tentang body transformation. Kali ini aku lagi ada di Fitka Gym dengan temanku ini namanya David Luiz ya. Woi, kayak pemain bola ini David Luiz. Nah, jadi dia transformasinya dulunya dari apa, sekarang dia naik berat badan sampai berapa, kita bakal kupas di video kali ini. Oke, langsung aja perkenalkan asal dari mana dan sekarang usia berapa? Oke, ya, asal saya dari Tanjung Pinang. Usia saya sekarang 24 ya. Jadi awal saya menjalani dunia fitness ini tuh pada tahun 2012 gitu ya. Itu tapi masih jalannya tidak konsisten ya. Yang masih belum konsisten. Karena paling cuma main basket dan ikut teman pusat-pusat sembarangan gitu lah ya. Zaman-zaman anak muda gitu lah ya. Dan semenjak saya fokus banget sama dunia angkat besi ini ya, itu karena saya pribadi dari kecil sampai sampai sekarang tuh sering banget dibully sama teman-teman ya, saya rasa juga banyak teman-teman yang pasti ngalami seperti ini ya, pasti gitu. banyak banget. Pasti banget itu. Nah, dari situ ya saya punya tekad yang sangat kuat untuk pengen berubah ya. Saya lakuinnya bukan untuk mereka, cuma untuk membuktikan bahwa saya bukan yang seperti mereka katakan gitu loh. Tetapi saya selama progres ini saya pernah stuck selama setahun lebih karena tidak punya pengetahuan yang cukup untuk dalam dunia fitness ini, seperti kayak nutrisi saya masih belum paham ya. Setiap hari yang saya jalanin cuma latihan keras dong ya, latihan keras gitu. Jadi jatuhnya badan cuma kurus kering. Saya berawal dari badan yang kurus banget. Oh, berat badan berapa tuh? Berat badan 56-58 dengan tinggi hampir 180 gitu. Wah, tinggi banget ya. Kalian bisa bayangin dengan tinggi 180, berat badan hanya 55 ya. 55 ya, Itu terima. pasti underweight banget tuh. Underweight banget. Jadi sekarang berat badannya berapa nih? Sekarang berat badan timbang pagi sekitar 85 lah sampai 86 sekarang. Wah, banyak banget. Berapa kilo tuh naiknya tuh? Dari 55 sampai 84 Wah, ya? 20-an mau 30 nih. Dan saya sampai sekarang menjalani ini udah hampir 7 tahun ya, hampir 7 menjalani 7 tahun ini. Nah, itu selalu ya, kalian harus tahu bahwasanya mendapatkan body goals itu butuh waktu yang tidak singkat. Kita butuh proses waktu untuk mendapatkannya. Bahkan dia ini sudah 7 tahun seperti itu. Boleh dong dibagi tips-tipsnya buat teman-teman bagaimana cara mendapatkan berat badan sampai dengan sekarang ini, karena banyak banget yang masih struggle untuk mendapatkan berat badan yang ideal atau seperti David sekarang ini. Boleh bagikan tipsnya gitu. Tips dari saya yang simple ya, yang harus teman-teman jalanin, apalagi yang berawal dari badannya underweight gitu ya. Pertama, paling penting resistance training, latihan pengencang otot itu paling penting tuh. Nah, selain itu kita butuh yang namanya asupan nutrisi yang cukup. Jadi kita perlu namanya research, atau mungkin kita punya teman yang punya knowledge yang lebih tentang dunia fitness, bisa tanya-tanya. Nah, saya akan membagikan tips singkat ya. Pertama, kalau kita mau bulking atau mau naikin berat badan, kita pasti harus makan kalori asupan sehari harus melebihi kalori kebutuhan sehari. Itu udah pastinya. Surplus ya? Ya, surplus kalori. Dan untuk memaksimalkan pertumbuhan massa otot, kita perlu yang namanya asupan protein minimal 1,8 sampai 2,2 kali berat badan. Ya, catat itu yang paling penting. Itu sangat penting sekali. Nah, jadi pentingnya teman-teman untuk track kalori dan protein harian itu. Ya, jadi kan tadi ingat ya, resistance training itu paling penting karena kita nggak pengen cuma naikin berat badan, tapi kita pengen naikin massa ototnya. Jadi disinilah peranan dari resistance training untuk kita membangun massa otot. Dan juga tadi yang kedua dari segi nutrisinya, kalori hariannya harus surplus dan proteinnya juga ya harus tercukupi at least 1,8 sampai 2 kali ya. Ya, betul. Gitu. Jadi itu yang paling penting buat kalian yang untuk menaikkan berat badan, khususnya massa otot. Ada tambahan nih. Ya, betul. Yang ketiga, saya lupa sebutkan poin ketiga, istirahatnya cukup. Minimal yang disarankan 6 sampai 8 jam. Tapi ini 3 poin penting untuk dalam progres kita ya menuju badan ideal yang mau naikin berat badan. Tetapi selain dari 3 poin ini ada lebih penting lagi. Apa itu? Kedisiplinan dan konsisten menjalaninya dalam jangka waktu panjang. Ini memang mudah untuk diucapkan ya, tapi banyak sekali orang yang masih tidak bisa berusaha untuk konsisten. Karena banyak sekali orang di luar sana, dia sudah beli suplemen ini itu, dia sudah hire PT, dia latihan di mega gym yang sangat-sangat lengkap, tapi
nggak konsisten. Latihan bentar 1 bulan, habis itu nggak rutin lagi, nggak latihan lagi seperti itu. Jadi ya itu ya konsistensi ya. Ya, benar. Nah, Ya. dan tadi juga istirahat itu sangat perlu, karena pada saat istirahat kita tahu sendiri di situ tubuh kita recovery, regenerasi sel, pertumbuhan otot terjadi semua di situ. Oke, jadi ya yang 3 itu kalau kalian bisa menjalaninya dengan sabar dan konsisten, pasti kalian bisa meraih body goals kalian gitu. Oke, jadi ini juga pertanyaannya lagi, untuk menaikkan massa otot kan latihan beban wajib. Betul. Nah, tapi kenapa David ini bisa fokus ataupun itu memilih powerlifting? Jadi David ini di Kepri ataupun di Batam bisa saya katakan kayak jarang sekali di Batam ada orang latihan powerlifting. Kenapa memilih powerlifting gitu? Awal saya pilih powerlifting mungkin saya pasti berawal dari bodybuilding juga karena pengen punya badan atletis kan. Iya. Saya mulai powerlifting tuh karena pertama ajakan teman. Tapi sekarang temannya udah jarang banget latihan. Saya rutin dari sampai sekarang gitu. Karena mungkin saya cari passion saya memang di sana gitu. Setelah saya menjalaninya dalam sekitar 2 tahun lebih lah sampai sekarang gitu. Sebelum dilanjut, boleh dijelasin buat teman-teman, powerlifting itu apa sih? Oh, powerlifting. Ini powerlifting tuh sebuah olahraga yang mirip-mirip dengan weightlifting ya, tapi dia gak masuk dalam Olimpik. Itu yang biasa orang Indonesia katakan tuh angkat berat. Kalau weightlifting kan angkat besi. Itu beda ya. Jadi dia terdiri dari 3 main lift angkatan tuh. Pertama squat, bench press, deadlift. 3 komponen ini biasa yang dinilai dari kompetisi gitu. Oke, jadi fokus ke 3 main lift ini ya. Iya. Oke. Ya, jadi ya tadi kembali lagi pertanyaan sebelumnya, kenapa memilih ini tadi ya? Boleh lebih dijelasin lagi. Selain, apa? Sebenarnya. Kalau dari pribadi saya sendiri, karena dulu pas masih waktu yang usia cukup muda, pas kenal powerlifting ya, mungkin orang lihat bisa angkat berat itu keren gitu pertama. Tapi setelah dilakuin secara rutin dan jangka waktu cukup panjang, semenjak saya pernah stuck selama 1 tahun itu gak ada hasil. Karena saya gak bisa jauhkan ego aku. Saya sering ego lifting, jadi angkat max out terus setiap sesi latihan. Itu tidak benar, gak boleh. Nah, setelah saya mendalami lagi dan belajar lebih banyak lagi dari referensi orang atau internet dan baca-baca buku, ternyata semua itu butuh kesabaran, sama seperti bodybuilding gitu loh. Nah, dari ini saya memahami lebih banyak konteks seperti biomechanics, cara kita mengetahui cara reaksi tubuh kita terhadap program tersebut, dan rest time betapa pentingnya setiap poin-poin kecil dalam cabang ini. Ya, saya percaya cabang-cabang lain juga pasti punya detail-detail seperti ini ya yang perlu kita perhatikan. Ya, jadi bukan hanya sekedar angkat ya, bukan cuma sekedar biar keren-kerenan dilihat orang bisa angkat berat, tapi juga paling penting itu harus memperhatikan form teknik yang benar biar kita bisa tetap aman, terhindar dari cedera gitu. Oke, jadi dengan powerlifting ini bisa merasa meningkatkan berat badan atau massa otot gitu. Ada efek signifikan pengaruh dari powerlifting gitu. Kalau dari saya sendiri ini memang udah terbukti ya, latihan power itu tetap bisa naiki massa otot. Tergantung kita fokusnya mau kemana. Kalau misalnya orang yang cenderung lebih fokusnya ke strength performance atau powerlifting, itu mereka gak bakal terlalu perhatikan badannya gitu. Yang penting asupan energinya banyak gitu ya, bisa angkatannya bisa naik terus, itu udah badan mereka tetap bagus. Tetap bisa bagus, cuman nggak bisa se-lean bodybuilder gitu, karena bodybuilder ada fase cutting ya. Walaupun kami powerlifter, cutting juga gak akan cutting terlalu jauh, sustainable aja gitu. Iya, karena memang goalnya pengen bisa mengangkat beban yang berat, otomatis kita membutuhkan asupan kalori yang lebih ya daripada orang biasanya gitu ya. Benar sekali. Oke, jadi kalau boleh tahu sekarang ini tadi berat badannya 84, itu ada tracking kalori nggak? Kira-kira sehari butuh kira-kira berapa kalori gitu? Wah, sampai sekarang sih ini banyak teman-teman yang keliru nih. Setelah yang udah jalan ini mungkin 1-2 tahun merasa udah cukup lama ya, mereka udah gak perlu hitung-hitung kalori, mulai malas-malas. Saya sampai sekarang masih rutin track kalori harian dan protein asupan, tiap hari nimbang. Dan kalori kebutuhan sehari itu sekitar 3.200. Jadi asupan sehari saya biasa bisa melebihi 4.000 gitu. Bisa sampai 4.000 malah? 4.000. Betul. Ya, jadi gitu ya, kita ya yang namanya naikin berat badan, ya kita otomatis harus meningkatkan asupan kalori sesuai dengan
kebutuhan kita, dari mungkin berat badan, dari level aktivitas kita, itu sesuaikan. Kalian bisa googling sendiri, belajar langsung aja di Google keywordnya kayak TDEE kalkulator. Jadi kalian bisa tahu kebutuhan kalori kita berapa sih berdasarkan data-data yang udah kita input itu. Oke, ya jadi juga kalorinya tadi tidak asal kalori, harus makanan yang kalau bisa berkualitas ya. Betul, Kalau betul. bisa harus berkualitas, Ya. bukan hanya sekedar kalori. Misalkan kita mau naikin berat badan, makannya junk food sembarangan gitu. Ya. Tapi ya tetap aja kualitas dari nutrisinya yang kita konsumsi harus kita perhatikan juga gitu. Benar. Oke. Quality of the over quantity ya gitu. Iya, Karena jadi ya kualitasnya yang paling utama gitu. Oke, jadi sebelum kita tutup mungkin ada pesan untuk para fitness mania supaya bisa tetap semangat latihannya, konsisten seperti itu, mungkin ada dari David gitu. Oke, kembali lagi ke awal tadi saya tentang seri experience saya ya. Walaupun kalian udah dijelekin orang lain atau direndahin orang lain, bahwa kalian tidak bisa. Itu semua kata-kata itu kalian jangan dibawa ke dalam hati gitu. Kita anggap itu sebagai motivasi untuk Iya, mendorong betul kita. Jadi bisa improve lebih baik lagi ke depannya. Dan ingat yang lakuinnya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain gitu. Iya. Paling penting gitu. Iya, jadi ya itu mungkin mirip seperti David juga. Jadi kita ini kalau dibully jangan jadi down, jangan jadi malah depresi. Kalian justru itu bahan bakar motivasi. Kalian harus bisa merubah bentuk fisik kalian yang seperti David bilang tadi, untuk diri sendiri, untuk yang lebih baik dari versi kita yang sebelumnya. Oke, jadi ada lagi? Segitu aja mungkin kita bahas di next gitu. Oke, jadi ini video tentang transformasi, semoga bisa menginspirasi kalian di luar sana dan juga bisa membuat kalian untuk merubah versi diri kalian yang lebih baik dari sebelumnya. Jika suka video ini boleh share ke teman-teman kalian dan klik like, share dan subscribe. Oke? Oke, See you see you. on the next video flexing. Oke, bye. Oh, yes.